Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matit ta'allumi wa ta'lim wa faddalana bil 'adli salim wa waffaqana bi nahjil manhajil qawim hatta nakuna minal mutamassikin bima dalla 'alaihi al-Qur'anul 'azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dawid tuqa wal ilmi wal yaqin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita akal yang baik sehingga kita menjadi makhluk yang unggul di dunia, dan kita diberi akal untuk belajar supaya tahu membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kafarah dan rukhsah dalam puasa. Dalam ketentuan kafarah dalam puasa itu ada sebab-sebab yang dilakukan dalam berpuasa. Salah satunya diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, wa man wadi'a fi nahari ramadhana 'abidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kafarah. Barang siapa yang melakukan berhubungan badan ketika di bulan Ramadan, maka orang tersebut wajib mengqadai puasanya dan membayar kafarah. Artinya orang tersebut sengaja melakukannya tanpa ada keterpaksaan. Adapun kafarahnya yaitu wal kafaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Lah pada era sekarang budak sudah tidak ditemukan lagi, tidak ada perbudakan. Maka solusi yang kedua kita ambil, fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kita diwajibkan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, meninggalkan ibadah puasa karena sebab kita berwati itu kita wajib qada dan melakukan kafarah, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Berat atau tidak? Seharusnya berat ya, puasa 2 bulan selama berturut-turut ya. Fa'ilam yastati fa'in amu miskinin kullu miskinin muddun ya. Fa'in amu, ketika orang tersebut tidak mampu melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka orang tersebut harus membayar kafarah dengan memberi makan 60 orang miskin. Di Indonesia masih ada nggak orang miskin? Seharusnya banyak ya orang Indonesia yang pakai gelang, rumahnya ditempeli orang masyarakat miskin, padahal orangnya haji, istrinya gelangnya sampai lengan. 60 miskin, setiap orang miskin diberi makan 1 mud ya. 1 mud dalam
Kalau di kilogram itu 7 on. Ya. 7 on tersebut ketika beras dirupiahkan 7 on itu sekarang harganya sekitar 14.000. Kalau dalam diuangkan 7 on beras itu berarti sekitar 10.000 lah. Memberi makan orang miskin, kalau diberikan nasi, ya diberikan nasi bungkus setiap orang miskin itu 10.000 dikali 60 berarti 600.000 ya. Nah, dalam permasalahan wati di bulan Ramadan itu sangat berat ya, sangat berat ya. Makanya jangan sekali-kali gitu ya. Lebih baik kita menjauh dari hal-hal yang menyebabkan kita berhubungan dengan istri kita. Nah, di sini ada sebuah hadis yang menerangkan ketika ketika Rasulullah SAW itu berpuasa dalam keadaan junub. Nah, di situ Rasulullah malamnya junub, belum sempat mandi, tapi beliau setelah mandi menjalankan puasanya ya. Diriwayatkan sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha wa ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudribu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Dari situ ketika dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menemui fajar, dalam artian sudah masuk dalam puasa tapi beliau dalam keadaan junub. Di situ Rasulullah melanjutkan dengan mandi dan melaksanakan puasa. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan hubungan badan, kalau malam itu kan boleh orang puasa melakukan hubungan badan. Ketika orang tersebut belum sempat mandi ataupun belum sempat mensucikan diri dan masuk waktu subuh, yang mana waktu tersebut sudah menjadi batas dari kita masuk dalam puasa, maka orang tersebut tetap dihukumi puasa. Dalam arti kan status junubnya orang tersebut, status tidak terbentur dengan orang yang berwati ya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Yang mana dijelaskan bahwa kita itu mutlak boleh melakukan berhubungan badan ketika malam hari, walaupun waktunya itu tidak memuat atau tidak memungkinkan untuk mandi ya. Contoh pengantin anyar ya, pengantin anyar atau pengantin baru lagi hot saking semangatnya terus sahur masih lanjut melakukan hubungan sehingga ketika masuk waktu fajar
dia tidak sempat mandi, maka status jimanya atau berhubungan badannya itu masih di malam hari, ya. Masih di malam hari, sehingga orang tersebut masih harus melakukan berpuasa dan tidak batal lah intinya. Semangat membahas masalah jima ya. Nah, yang kedua di sini pembahasan kafaroh atau rukhsah. Yang kedua di sini wa man mata alaihi siyamun min ramadhana it'amu anhu likulli yaumin muddun, ya. Barang siapa ketika ada seorang yang meninggal fa'alaihi Ramadan, orang tersebut masih punya kewajiban mengqadai puasa Ramadan ataupun meninggalkan puasa. Dan ketika seorang meninggalkan puasa berarti hukum orang tersebut kan wajib qadha. Nah, karena orang tersebut sudah meninggal, maka orang tersebut ya, atau ahli warisnya itu wajib membayarkan kafarohnya ataupun fidyah, ya. Kalau dalam orang mati ada istilah, memakai istilah fidyah. Ya, fidyah tersebut likulli yaumin muddun, ya. Setiap hari ataupun puasa yang ditinggalkan itu wajib mengeluarkan 1 mud, ya, 10 ribu, ya. Dan selanjutnya rukhsah dalam perempuan yang hamil ataupun perempuan yang sedang menyusui. Wal hamilu wal murdi'u in khafat ala anfusihima afdata alaihima al-qada'u wa in khafata ala auladihima afdata wa alaihima al-qada'u wal kafarah. Jika seorang perempuan sedang hamil atau menyusui, maka orang tersebut boleh membatalkan puasanya ataupun tidak berpuasa. Dalam hal ini ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketika orang tersebut khawatir akan dirinya. Khawatir, kalau orang sedang hamil kan khawatir kelelahan atau capek, mengkhawatirkan dirinya, maka orang tersebut hanya wajib qadha. Dan ketika orang tersebut mengkhawatirkan tentang kondisi janinnya ataupun kondisi anaknya, maka orang tersebut wajib qadha dan membayar kafarah, ya. Membayar kafarah sebetulnya. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan kan bukan dirinya. Rata-rata seorang ibu ya mengkhawatirkan anaknya, ya. Mengkhawatirkan anaknya. Jarang sekali orang yang seorang ibu hanya memperdulikan dirinya, pasti memperdulikan anaknya atau kandungannya, ya. Ketika menyusui, dia khawatir susunya tidak keluar dan anaknya tidak dapat meminum susu dari orang tua, ataupun khawatir tentang kandungannya karena orang tersebut tidak mendapatkan nutrisi sehingga bayinya tidak sehat. Ya, karena waktunya sudah cukup, kurang dan lebihnya
Assalamualaikum warahmatullahi